Oke, shalom semuanya. Jadi langsung aja ya, kemarin itu semalam ya, sehari yang lalu ada live TikTok di mana Samuel Siaan di situ masuk dan itu pertama kalinya ibaratnya ke gap itu saya tangkap di sana karena selama ini dia berusaha untuk sembunyi, nggak ada itikat baik ya. Dan kemudian dia nggak bisa berdalih lagi, dia tidak mau karena permintaan dari beberapa teman itu meminta dia untuk masuk ke dalam room ya, ke dalam room Zoom untuk sama-sama bicara. Selama ini dia akan mengelak dan selalu alasan sibuk-sibuk, alasan sibuk katanya. Padahal di Facebook itu melalang buana, ikut live sana sini, ya tapi dia nggak mungkin lagi bisa menolak pada saat itu karena itu akan menyangkut pride dia. Kalau dia menolak artinya dalam pandangan teman-teman dia pasti akan berpikir bahwa ini memang ada salah gitu ya. Jadi ada beberapa yang mau saya sampaikan poinnya. Kenapa saya buat ke YouTube ini? Karena YouTube ini kan bukan tendangannya 1 hari 2 hari gitu ya, untuk sebagai cadangan penyimpanan. Kembali dengan pola yang sama yang saya tahu begitu polanya dari dulu adalah manuver, gaslighting ya, kembali membuat si pihak lawan itu yang merasa bersalah padahal sudah ada data. Dan ini persis sekali seperti teman-teman bandnya bilang kalau ini bukan manusia ya, karena pernah ada kasus sudah 4 yang menjadi saksi tetapi masih berdalih. Dan kemudian trik-trik psikologis yang sebenarnya ini tidak mempan untuk seorang pengamat kata-kata. Dia berusaha untuk bermain di kata-kata, tetapi saya memperhatikan setiap diksi yang dikeluarkan, apakah diksi itu diputarbalikkan, dan kemudian caranya adalah playing victim dan berusaha untuk mendistract. Artinya ketika kita membahas B, poin khusus dia berusaha untuk membahas A supaya kita ke distract membahas yang A itu ya. Supaya kita lupa untuk membahas yang B. Oke, ada beberapa poin yang di sini ya mudah-mudahan bisa aja dinilai nih. Masalah kejujuran ini kan gak perlu pakai lie detector ya, kita pakai nalar logis yang simple, cukup yang smart aja, objektif. Ya, satu lagi, punya hati nurani. Dia selalu mengajarkan bahwa kita harus jujur berbahasa. Ya, jangan manuver, jangan muter-muter ya. Kalau ke Trinitas dia pintar sekali memakai standar itu, tetapi ketika menerapkan ke diri sendiri menjadi standar ganda. Ya, ada satu poin yang dia bilang ketika dia mengakui ada teror-teror. Salah satu pola yang dia pakai Samuel Siaan, si ular budak yang pintar berkelit ini adalah, iya saya melakukannya tapi, selalu ada tapi, dan embel-embel di belakang tapinya itu adalah karangan-karangan hoaks dan dusta. Ini adalah pola-pola orang ketika bermanuver berdalih untuk membenarkan diri ya, tidak sepenuhnya menyadari kesalahannya. Inilah yang dia lakukan. Misalnya seperti dia bilang, iya saya ada teror-teror, saya ancam, tapi ini karena ada permasalahan teologi ya bla 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 segala macam. Berarti dia ini lebih sadis, lebih kurang ajar, dan lebih tidak bermoral beretika daripada orang Trinitas yang sering dia hina sendiri. Ketika berdebat dengan orang Trinitas memang kadang-kadang barbar, tetapi sebarbar-barbarnya mereka itu kadang hanya menyerang diri kita sendiri, tidak pernah sampai menyosor, meneror keluarga. Berarti apa yang dilakukannya ketika meneror keluarga, menyosor keluarga itu ya sampai ke suami-suami kita ya, itu lebih parah dari Trinitas. Ya pengajar apa seperti ini? Kan begitu. Dan kemudian di mana masuk akalnya kalau karena perdebatan lalu menyosor keluarga yang apa segala macam? Di mana nalar logisnya make a sense sedikit ya? Pada saat kami berelasi itu, pada saat saya berelasi dengan siapapun ya, tidak pernah ada kasus karena perdebatan orang teror-teror keluarga. Kalaupun benar itu alasan, berarti orang ini lebih jahat dari teroris. Orang ini lebih jahat dari Trinitas yang selalu dia hina-hina. Dengan narasi yang dia bilang selalu semua perempuan yang mengejar-ngejar dia. Lalu bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan membantah ini? Simpel-simpel saja. Ini kira-kira karena apa? Karena ada cicilan Tupperware, atau karena terbawa sendok dari rumah dia, atau lupa bayar kangkung genjer? Jadi sama aja ini berdua ya, burung sejenis berkumpul Samuel dan Sarah ini. Selain hobi memfitnah, pintar bermanuver, berdalih, memutar balik fakta,
Ya, tapi gimana mau membantah data? Dan kemudian kedua katanya, waktu saya press dia sudah dipecat dari Sinode, dan kemudian dari tim bandnya. Dia berdalih bahwa begini, kenapa saya itu masih dipanggil, masih ada email masuk dari tim band, saya diundang bla 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 segala macam. Nah, oke, perhatikan polanya, perhatikan narasinya. Di sini kita tidak bilang apakah dia akan dipanggil kembali, entah apakah dipanggil oleh Sultan Brunei sana, entah sebulan ini, entah setahun ini dapat email dari, ya bikinlah dari Presiden Jokowi. Tetapi faktanya, mulai dari bulan 1, bulan 2 ya, karena kontrak di kapal itu hanya 6-7 bulan, dan kemudian dia selesai di bulan 2, faktanya kalau memang masih dipanggil, kalau betul ya, kalau betul katanya ya, itu kan narasi diksi masih, berarti belum. Artinya sebelum dipanggil itu dari bulan 2 sampai sekarang itu nganggur dan tidak ada kerjaan. Karena apa? Sudah dipecat. Kan logikanya begitu. Kita bukan bicara apakah dia masih atau bagaimana, entah siapa yang diundang, siapa yang mengundang dia. Bukan itu. Kalau masih itu akan, dan belum. Jadi selama belum ini apa? Ya berarti memang tidak ada kerjaan, nganggur. Pecatan tim bandnya. Untuk beberapa orang, termasuk saya yang sudah sangat menghafal pola manuvernya ini, wajar saja saya bilang kalau tim bandnya ini semua itu sudah jengah melihat karakter, personality dan tabiatnya dia. Jadi ketika orang ini berbuat kejahatan, ketika berbuat, ya nggak tahulah kita ya, entah apa saja, ini memang cara-cara manuver, dan kemudian dia bisa membalikkan kesalahan ke orang lain ya, dan kemudian dia bisa memutarbalikkan cerita, dia bisa memplesetkan diksi kita. Sama seperti ular di Taman Eden, sedikit saja memplesetkan diksi kita. Contoh seperti aku bilang begini ya, aku bilang bikin counter video bantahan. Kemudian dia menimpali, dia bilang begini, pada saat di room Zoom itu, Kezia kan minta supaya video dihapus. Perhatikan, saya tidak ada memakai diksi hapus tetapi mengcounter. Nah, persis seperti ular di Taman Eden, kalau orang tidak menyimak perkataannya dengan detail, maka seolah orang ini benar. Jadi saya sangat maklum dengan karakter orang seperti ini. Dengan banyak kekurang ajaran dan kejahatannya, dia dipecat oleh tim bandnya. Lalu dia bilang kalau dia itu masih ada di Sinode. Pertama dia bilang dia mengundurkan diri. Kemudian yang kedua dia bilang dia masih ada di Sinode. Oke, well sekarang kita dengar aja dulu lah, langsung aja rekamannya. Ini gimana nih statusnya? Ini masih Sinode atau enggak? Jadi kalau udah semua penuh dusta, klaim-klaim over klaim ya, personality yang seperti ini, dan ada banyak kejahatannya yang mungkin tidak secara publik banget ini saya ungkapkan, apakah seorang pengajar seperti ini layak berdiri menyebut-nyebut nama Tuhan tetapi menipu, berbuat kejahatan, and then terus dia kemudian berdalih, ya Daud saja berdosa. Kalau masalah orang berdosa, orang meminta maaf sama Tuhan silakan. Tetapi ketika Anda maling ke rumah orang, Anda pertanggungjawabkan, Anda ganti rugi. Masalah Anda itu meminta ampun, Tuhan mau mengampuni dosamu atau tidak, bahkan mau menyerahkanmu ke Hades, itu bukan urusan di ranah manusia. Di ranah manusia adalah engkau mempertanggungjawabkan kejahatanmu. Itu kan, jadi ngapain kita berkelit dengan kata-kata, mau berkelit dengan narasi. Oke, kita dengar aja masalah dia di Sinode atau enggak. Katanya dia masih di Sinode. Iya, dia kan masih mengaku-ngaku di dalam sinode gitu kan. Jadi sebagai bukti dia tidak ada berada di sinode. Kalau dia ada orang pejabat atau kependetaan di sinode GIAI, berarti berada di grupnya kependetaan, kan bisa di di grupnya GIAI sama sekali pun tidak ada dia, baik di apologi di mana nggak ada. Jadi dia tidak lagi bagian dari kependetaan sinode GIAI. Jadi kalau dia mau bawa ajaran sesat nanti ke depannya, ada beberapa ajarannya itu yang menyesatkan, nabi palsu ya, ini pengajar palsu ya. Kalau dia mau mengatasnamakan sinode atau gereja, itu tidak ada lagi hubungannya. Berarti pure itu adalah dari diri dia itu sendiri. Ajaran sesat apa? Nah, jadi semalam itu kami ada ngobrol bertiga nih ya. Salah satunya dengan Pak Kris ya. Kalau lihat di konten saya sebelumnya itu, saya ada kasih testimoni bahwa mereka ini mengajarkan ajaran hypergrace yang palsu, bukan yang biblikal. Artinya mau sengaja berbuat jahat sampai mati juga
nggak masalah, no problem, tetap kita itu masuk ke surga, begitu ya. Jadi kalau orang sudah punya ideologi seperti ini, kira-kira make a sense nggak orang yang memiliki ideologi seperti ini memproyeksikan segala sesuatu dari apa yang dipercayainya? Kira-kira masuk akal nggak kalau orang seperti ini nekat dan berani melakukan kejahatan, kebusukan, dan kemunafikan? Nah, kemarin itu Pak Kris juga sudah bilang ya. Jadi saya itu ada data atau testimoni, setidaknya kalau tidak data, testimoni. Jadi bukan klaim-klaim aja. Nah, jadi benar ya, Pak Kris juga pernah bilang bahwa di Zoom Samuel ini pernah mengajarkan begini ya. Kita tuh kalau suka sama istri orang, suka sama perempuan, ya udah nggak masalah, kita berdoa aja sama Tuhan. Kan nanti daging kita ini yang diberikan kepada iblis untuk binasa, tapi roh kita selamat katanya. Jadi intinya begini aja, sebelum panjang-panjang, beberapa teman ya itu tidak sejalan dan tidak sepaham dengan dia. Jadi tidak bisa berbarengan karena tidak memiliki paham yang sama. Oke, ini sedikit percakapan kami. Kita nggak bisa buat apa-apa. Kawan-kawan pun, kayaknya aku kan sudah bicara beberapa waktu yang lalu tentang ini, peristiwa ini. Ya kami sama, kami tidak akan mau berjuang barengan dengan orang-orang yang memberitakan firman kalau dia tidaklah baru satu dalam dosa. Kami tidak mau. Itu loh. Kami tidak mencari apa-apa. Benar. Berarti yang saya sampaikan di konten saya, dia mengajarkan hypergrace palsu ke saya itu persis seperti yang Pak Kris barusan bilang. Betul, benar ya Pak Kris ya, terkonfirmasi ya. Dia memang mengajarkan ya kita udah selamat, daging kita nanti binasa. Kita mau gimana pun mau buat dosa, kalau dikonversikan bahasa itu nggak apa-apa, kita sengaja aja berbuat dosa, Tuhan udah mengampuni kita kok. Itu kasih karunia Tuhan. Nah, ternyata dia ngomong begitu di Zoom. Bener ya Pak Kris? Gimana bayangin? Bisa juga dong, kan ada ayat lain dari hidup kita itu harus menjadi teladan. Betul. Nah, sekarang gini logikanya begini aja. Di publik dia mengajarkan begitu sesatnya, apalagi pribadi ke pribadi. Nah, inilah yang gua aware ke orang-orang juga. Ini pengajar sesat nih, nabi palsu. Jadi ini Kesia, tadi yang hadir itu kan Brotong, Bro Malikil, kan begitu ya. Lalu Bro Raden, dan itu hostnya sama Dolphin. Itu khusus untuk grup Friends Talking. Itu perasaan hati mereka sama seperti aku ya. Kesia sama. Katanya kita tidak akan mau barengan jalan dengan Samuel dalam penginjilan. Apalagi ketika di dalam Zoom tadi, kawan-kawan melihat ada ketidakjujuran gitu, dan ada pembelaan diri. Itu sudah pasti aku duga. Kawan-kawan Friend Talking tidak akan bersama Samuel lagi. Karena dalam Zoom itu yang harusnya kita harapkan, dia minta maaf sejujur-jujurnya. Itu tidak ada, ya. Tidak ada, nampak dari awal sampai akhir tidak ada. Jadi kalau aku itu aja kasihan. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, semoga Samuel bertobat karena dia punya paham yang aneh. Hyper grace itu dia sudah sejak tahun lalu dan kami sudah debat dengan dia gitu loh tentang hyper grace itu. Nah, kemarin Pak Dia Kris, hanya itu. saya sama Pak Jerry Elim itu kemarin ngekontenin hypergrace yang asli itu gimana. Pak Kris bisa mengkonfirmasi, ternyata bener. Begitulah ajaran si Samuel ini aneh.